Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Marhaban bikum ayyuhal musyahidun al-kiram. Selamat datang pemirsa sekalian. Fi hadal maqta' sanastamirru fi dirasati kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kitab Durusul Lughah. Wal'an wasalna ila ad-dars ats-tsalis. Dan kita sudah sampai ke pelajaran yang ketiga. Wa qabla an naftah al-kitab, sebelum kita membuka bukunya, awaddu an ashraha lakum amma sanadrusuhu fi hadzal bab. Saya ingin menjelaskan kepada pemirsa sekalian tentang apa saja yang akan kita pelajari di bab ini. Nah, yang pertama, yang pertama, di bab pelajaran ketiga, Fid-darsis salisi, pada pelajaran ketiga, kita akan belajar isim tafdil. Isim tafdil, perbandingan sifat. Dan juga kita akan belajar cara mengatakan paling. Paling. Jadi isim tafdil ini ada dua tujuan. Pertama, untuk memperbandingkan antara dua benda. Dan yang kedua, untuk menyatakan benda ini paling ini, benda ini paling ini. Seperti itu. Contoh, langsung ke contoh. Jamilun, ini kan kata sifat. Artinya bagus atau ganteng atau tampan. Misal saya katakan, anta ajmalu min Ahmad. Kamu lebih tampan dari Ahmad. Inilah yang disebut dengan isim tafdil. Ini, ajmalu. Dari kata jamil berubah menjadi ajmal. Jadi setiap sifat setiap sifat diubah menjadi wazan af'ala. Kabirun besar. Lebih besar itu berarti akbaru. Baituka, rumahmu, akbaru min baiti. Lebih besar dari rumahku. Tawilun, panjang. Anta, kamu, atwalu minni, lebih panjang dari aku. Maksudnya lebih tinggi dari aku. Tawilun menjadi atwalu. Nah, ini nanti akan kita dapati di pelajaran ketiga buku Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Kemudian yang kedua kita belajar walakin. Walakin ini masih termasuk saudara-saudaranya inna. Jadi dia amalnya sama. Cara kerjanya sama dengan inna. Yaitu menasabkan isim, merofakkan khobar. Contoh, dan artinya dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan akan tetapi. Contoh, kolami, penaku atau pulpenku, jamilun, bagus. Walakinnahu, akan tetapi dia, sogirun, kecil. Ya. Penanya bagus tapi kecil. Sayyarati, mobilku, qadimatun, itu tua, ya. Mobil saya itu tua. Walakinnaha, ini poinnya. Walakin, akan tetapi, ha ini kembali ke sayyarah. Walakinnaha, akan tetapi dia, mobil ini, sari'atun, itu kencang. Kemudian juga kita akan belajar ka'anna. Ka'anna. Ka'anna juga masih termasuk saudara-saudara inna. Dia amalnya, cara kerjanya sama dengan inna. Menasabkan isim, merofakkan khobar. Contoh, kalau diterjemahin artinya kelihatan. Ya. Kelihatannya itu, kalau dalam bahasa Indonesia. Contoh, ka'annal imama maridun. Ka'annal imama maridun. Kelihatannya si imam sedang sakit. Ka'annas sayyarata, kelihatannya mobil itu lahu, punya dia. Ka'anna al-kitaba, misal, kelihatannya buku ini ra'i'un, bagus. Nah, bisa. Jadi diterjemahin biasanya dengan ka'anna. Kemudian kita juga akan belajar bilangan bertingkat. Ya. Kalau istilahnya sering disebut dengan bilangan ordinal. Nah,
Kalau di jilid 1 mungkin kita sudah mengenal wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun. Nah, tapi di bilangan bertingkat itu bentuknya menjadi awwalu atau awwalun. Awwalun, tsanin, tsalitsun, rabi'un, khamisun, sadisun. Apa artinya? Artinya adalah menjadi ke. Awalun berarti ke satu atau yang pertama. Tsani kedua. Begitu seterusnya. Misal saya mengatakan buku yang pertama al-kitabu al-awwal, buku yang pertama. Buku yang kedua al-kitabu ats-tsani. Buku yang ketiga al-kitabu ats-tsalitsu. Nah, seperti itu. Al-faizul awwalu, pemenang pertama. Al-faizus tsani, pemenang yang kedua. Tsanin atau ats-tsani juga bisa. Ats-tsani. Ats-tsani. Ats-tsalisu. Askan. Ats-tsalisu. Ar-rabi'u. Al-khamisu. As-sadisu, seperti itu. Kemudian yang kelima, kita juga akan belajar ayyuhuma, yang mana di antara dua. Ya, itu kalau disering diterjemahin ke Indonesia, ayyuhuma. Contoh, fil fasli talibani minal Yaman. Di kelas itu ada dua murid dari Yaman. Ayyuhuma, mana di antara keduanya, akhuka, saudaramu. Misal saya katakan fil maktabi atau alal maktabi. Alal maktabi. Alal maktabi kitabani. Di atas meja ada dua buku. Ayyuhuma kitabuka. Di mana di antara yang dua itu yang menjadi bukumu? Alal maktabi kitabani. Ayyuhuma kitabuka. Nah, seperti itu. Kemudian juga kita akan belajar alaysa kadzalik. Nah, artinya itu bukankah begitu? Bukankah demikian? Misal ada yang bertanya, "Anta Utsman, apakah kamu Utsman?" "Anta Utsman, kamu kan Utsman." Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Nah, misalnya, "Anta maridun." Misal ada seseorang yang sakit kemudian dia pergi jalan-jalan ke pasar. Kemudian tiba-tiba kita menghampiri dia dan bertanya untuk memastikan, "Anta maridun, kamu kan sakit." Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Nah, maka cara menjawabnya adalah bala. Bukan na'am tapi bala. Bala. Bala artinya ya. Alaysa kadzalik? Bala, ya. Bukan na'am. Kalau na'am itu artinya kebalikannya. Apakah kamu Utsman? Na'am. Alaysa kadzalik? Na'am. Jika kau jawab dengan na'am berarti kamu membantah yang ini. Berarti dia bukan Utsman. Tapi kalau mau jawab dengan bala berarti kamu menyepakati yang di atas. Alaysa kadzalik? Bala, ya. Tapi kalau dijawab alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Na'am. Artinya bukan. Na'am artinya menjadi bukan. Dia mengiyakan yang bukan ini. Jadi ini semua poin 1 sampai 6 akan kita pelajari di pelajaran ketiga. Dan masih ada sebetulnya. Tapi saya rasa ini dulu yang harus kita fokuskan. Karena ada juga nanti belajar bilangan dan sebagainya. Yang saya rasa bilangan itu harus dipelajari di pembahasan khusus ya. Tidak langsung berbaur dengan pembahasan yang lain. Demikian yang kita dapat pelajari pada video baru ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.